Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أن أزل أو أزل أن أذل أو أذل أن أجهل أو يجهل علي أما بعد. Yang saya muliakan pengurus Masjid Baitur Rahman, Dok Semawe, dan seluruh para hadirin dan hadirat jamaah sekalian, saudaraku seiman dan seakidah yang Allah muliakan. Senang sekali Allah berjumpakan kita kembali di masjid yang kita cintai dalam halaqah maghrib yang kita tunggu-tunggu. Saya mengajak untuk sama-sama kita meniatkan i'tikaf di masjid menunggu salat Isya berjamaah. Alhamdulillah sudah hampir 3 bulan mungkin kita tidak sempat bersua. Ya, sebulan sebelum Ramadan ya, jadwal terakhir tidak sempat saya penuhi karena sibuk keberangkatan kami ke luar negeri. Kemudian bulan Ramadan sampai Syawal kami di Amerika dan Kanada. Dan alhamdulillah saat ini kita mulai kembali, dan alhamdulillah terima kasih atas doa-doa yang dipanjatkan ataupun harapan yang diberikan sehingga Allah masih berikan kesempatan untuk kita berjumpa kembali dalam pertemuan ini, dalam halaqah ini sebulan sekali, dalam ajang kita juga bersilaturahim dan saling kita berbagi. Nah, pada pertemuan kali ini ya, saya akan membahas sedikit pengalaman kami selama perjalanan kami safari dakwah mengelilingi kota-kota besar di Amerika. Ini kami ingin menyampaikan dalam pertemuan ini sebagai wujud daripada ihtimam bi amril muslimin, bahwa adanya kepedulian kita terhadap orang-orang muslimin di seluruh dunia. Dan saya pikir ini berharga dan perlu untuk kami sampaikan adalah untuk supaya kita bisa membandingkan ya, bisa membandingkan bagaimana posisi kita umat Islam ini dengan saudara-saudara kita umat Islam di luar negeri, terkhusus di Amerika dan juga di Kanada. Setelah 2 tahun kami melaksanakan safari dakwah undangan daripada ISMI non Amerika. Mulai dari tahun lalu kami bersafari itu di pantai timur ya, dan mulai dari Houston, Texas, kemudian Chicago, Atlanta, kemudian ke Washington, New York, Boston, Philadelphia, dan kemudian ke Toronto di Kanada. Dan tahun ini kami diundang untuk wilayah pantai barat Amerika dan juga Kanada, mulai dari kota Seattle, Washington State, kemudian ke Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, kemudian juga kota Denver, Colorado, dan kemudian menyeberang ke Edmonton dan juga kota Calgary dan berhari raya di Vancouver. Nah, kami pikir sedikit pengalaman 2 tahun yang kami pergi mengelilingi seluruh kota besar Amerika secara umum, walaupun enggak seluruh, tapi ini adalah hampir 12 kota besar Amerika yang kami pergi. Apa yang bisa kita dapatkan, pengalaman langsung yang kami dapatkan perlu kami sampaikan kepada saudara kami. Tentu banyak hal, tapi saya akan mengambil sisi daripada
Muslim dan keislaman di sana saja. Sedangkan masalah yang lain juga banyak masalah, banyak hal lain yang bisa kita sharing dan kita berbagi. Tapi pertemuan kali ini saya akan memfokuskan dari sisi ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, bahwa saudara kita di Amerika dan di Kanada itu secara nasib hampir nggak jauh beda lah. Kondisi kehidupan mereka antara Kanada dan juga di Amerika hampir sama itu. Karena Kanada itu sendiri adalah merupakan adik daripada Amerika. Jadi apa yang terjadi di Amerika itu juga terjadi di Kanada. Nah, jumlah umat Islam di Amerika itu adalah sekitar 1% saja. 1%. 1% itu sama dengan ya sekitar 4 jutaan. Jadi 1, sekian persen umat Islam. Pada saat jumlah orang Amerika sampai saat ini adalah sekitar 340 juta. Ya. Nah, selaku minoritas, bayangkan ini, selaku minoritas di negeri yang besar dengan kekuatan yang besar, itu sangat menyulitkan bagi kita yang minoritas. Amerika kita tahu dia punya kultur, punya budaya dan punya misi di dunia ini yang mereka misinya itu mereka jalankan bukan untuk bangsanya saja, juga untuk dunia. Dan mereka saudara kita itu menjadi minoritas di tempat ini. Ya, minoritas di tempat ini menjadi seorang muslim. Dari sisi yang pertama saya sampaikan bahwa mudah hingga hidup di sana secara finansial, secara pekerjaan keuangan itu mudah di Amerika, dan itu adalah ya enak bahasa kita daripada di negeri sendiri, enak sekali di negeri sana. Kenapa? Pekerjaan mudah, kemudian juga pembiayaan mudah, kemudian orang bisa hidup dengan kehidupan yang dia sukai di sana secara materi itu mudah. Nggak ada orang yang nggak kerja. Semua orang punya pekerjaan dan punya pemasukan, siapapun dia. Ya, siapapun dia. Kalau dia legal, mudah sekali mendapatkan pekerjaan di sana. Nah, tapi kita pergi ke sana atau saudara kita di sana kan bukan cari pekerjaan saja. Mereka adalah membawa diri mereka selaku seorang muslim, selaku seorang mukmin. Kemudian setelah itu punya apa? Punya keluarga lagi. Nah, di sini masalahnya. Kalau saya pergi ke Amerika, tinggal di Amerika atau Kanada, selaku seorang muslim ini, kan sidra urang, menyaurang mendang, aku fikir pekerjaan, pajuh mendang gabe cerita. Ya. Tapi selaku manusia plus muslim lagi, ini jadi tantangan berat. Tantangannya apa-apa saja, ini kita sampaikan sedikit. Ya. Nah, saudaraku, ya, kita lihat ada tantangan yang pertama. Ada saya sampaikan di sini 3 tantangan berat kondisi orang muslimin di sana. Kalau kita lihat ini ada bangku seperti ini, dia perlu ada 4 kaki supaya dia bisa berdiri. Menjadi seorang muslim di Amerika, muslim kan urang mendeng, kan jika urang, tapi jika seorang muslim itu ada 3 hal yang harus mereka pertahankan supaya keislaman mereka itu ada. Mahanhana, menyahana dia bohalnya gadah aja. Hilang Islam pada diri sendiri dan juga pada anak. Apa itu yang pertama, Ustaz? Yang pertama adalah keluarga. Ini adalah pilar penting seorang jadi muslim di Amerika dan tantangan berat. Pertama adalah keluarga. Keluarga yang kita sampaikan apa? Ya, kita juga di sini hampir sama. Kalau keluarga adalah kebutuhan kita untuk bertahan dalam kita menjalankan agama kita. Tapi di sana, kondisi keluarga di sana, bayangkan seseorang itu, kalau dia ingin berkeluarga, tentu mencari seorang muslim atau muslimah. Tantangan menjadi muslim dan muslimah, mencari pasangan hidup, seorang muslim dan muslimah sulit. Kenapa? Jumlahnya sangat sedikit. Jumlah muslim muslimah sangat sedikit. Mencari yang cocok lebih heklau. Tingkat merumpuk mendang dah pegah
sama agama macam ka syukur. Berarti masalah kibau urang pai hanampai yang kala cerita. Menyagetanyo itino dabita nya masalah tabuh agama hanapai apagah, tapi yang paling pai ngendon. Kawan ile ya. Sedangkan pergaulan di sana adalah banyak dengan orang non muslim. Dan ini yang dikeluhkan, sangat dikeluhkan oleh orang tua di sana. Ketika anak mereka sudah mulai menikah, sudah masa umur bisa menikah, gemu doa sampai ada orang tua yang kirim yang tulis surat kepada kami, Ustaz doakan anak saya namanya ini mendapatkan jodoh yang muslim dan muslimah. Ya, itu keresahan berat orang tua karena anak-anaknya bergaul dengan orang non muslim. Itu yang paling banyak. Kalau kecantol hatinya, suka hatinya dengan orang ateis, kiban cerita. Tanya urun cik kiban. Iji kabeh galai. Kiban dah begal. Nyan wewe dah urun cik tadi. Ya. Jadi untuk mendapatkan jodoh seorang muslim itu sangat sulit. Golong dah pegah yang pah ya. Muslim mendang ile pakai kima-kima orang kaji cik muslim kaji cik alhamdulillah. Tapi golong masalah dah pegah yang pah ya. Itu. Kemudian dalam keluarga cerita masalah anak ya. Anak selaku kalau kita punya anak di Amerika, maka anak kita benteng Islamnya itu adalah pada ayah dan ibunya. Inilah yang mengajarkan Islam kepada mereka sedari awal. Menyahanai kalau anak-anak ini tidak melihat Islam pada ayah dan ibunya, sudah dia tidak akan mendapatkan Islam. Karena ayah dan ibunya tidak sholat misalkan, tidak memperkenalkan budaya Islam kepadanya, udah anak ini menjadi anak Amerika. Sama sekali enggak hanali jika anak Islam. Ya, karena dia tidak melihat pada orang tuanya ada salat, menjalankan Islam, mengajarkan rukun-rukun iman, masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang kita di sana pekerjaan itu sangat mengikat hidup. Jam kerja di sana nyan hana tolelir. Punya ukuran jamnya aja lakem ahilun tengah nak kerja mungkin aja. Ya. Anak mereka ya. Waktu bersama dengan anak ya berapa saat waktu itu? Hanya di waktu malam sebentar. Waktu pekerjaan yang sangat banyak. Istri bekerja, suami juga bekerja. Suami bekerja jelas, istri juga bekerja. Ini adalah bagi mereka yang middle income, artinya yang pendapatannya pertengahan lah. Ini istri juga harus kerja. Demi apa? Karena hidup di Amerika itu hidup ngutang semua. Punya rumah bagus, punya mobil juga bagus, tapi tidak ada yang dibeli cash. Semua itu adalah secara mortgage namanya. Mortgage itu mereka pinjam dari bank, kemudian tinggal di rumah. Jadi di sana istilahnya mau tinggal di rumah yang semewah-mewahnya bisa. Mobil yang seenak-enaknya, sebagus-bagusnya bisa. Cok leju, lenya kerja baju-baju, tanya tok peluh ton ke. Ya. Jadi kita bisa jadi orang kaya sebelum masanya, itu bisa. Menyembah katanya kan hana budaya udip menan, bahwa memang hana mampu long kagak tak pupu yang nama daile. Kalau di sana enggak, budayanya memang begitu. Udah apa yang mau ambil aja. Dipermudah bahkan. Bayarnya nanti silakan bertahun-tahun nanti kerja. Makanya dicekik ketika kerja, harus kerja. Kenapa? Ini rumah harus dibayar, list mobil harus dibayar. Kebutuhan itu semua adalah semua kita ambil secara hutang semuanya. Jadi menyebabkannya kan istilahnya hana penaji tasom jalo pelum ya som jalo pelumah kapai jarang-jarang tapi punya ide si kapai mandong ya benar dalam istilah orang Aceh ya benar ya budaya hidupnya seperti itu akhirnya tercekek dari sisi pekerjaan mungkin hang kerja ya, contoh begitu. Nah kemudian tantangan bagi seorang dalam keluarga di sana, siapa yang memiliki anak di sana, tantangannya seseorang yang punya anak secara materi itu begitu lahir anak disubsidi dan diberikan santunan oleh pemerintah, jelas itu. Maka banyak anak banyak rezeki, lepeng, ideh memang terwujud betul. Betul ideh. Le anak adanya le subsidi.
lepeng hijuk oleh pemerintah. Sampai ada keluarga orang Aceh yang dia punya banyak anak, akhirnya ganya hana kerja alih. Pakan kasih kata ibu dia anak tu. Jadi pemerintah ibu anak ke anak tu ya hana payah kerja alih. Akhirnya buat ganyan. Buat ganyan adalah jaga anak mentang. Mamanya anak siro 2 mentang hati. Tapi nyo anak mesti apa 8 ro je. Jadi betul-betul buat ganyan apa? Buat ganyan adalah nantinya mentai ganyan. Nanti 2 tahun 3 nantinya. Yang le hijau baik. Le. Sampai urang cik jid hana kerja karena ada diberikan. Nah. Tetapi anak di Amerika itu ini diakui oleh hampir semua yang saya jumpai itu, saya tanya mereka bilang apa? Ini di Amerika dan juga di Kanada sama. Bahwa anak kita Ustaz itu adalah titipan negara pada kita. Anak getanyo kan anak tanyo, tapi anak nanggro ititip bagi tanyo sejak ubin. Itu prinsipnya. Tanya sama semua orang Kanada yang tinggal di sana, tanya itu semua. Saya tanyakan itu, bagaimana memiliki anak di sini? Secara finansial itu betul-betul mudah. Ibu dia anak gedanyo dempu puyang aja, pengna. Tapi filosofinya adalah anak itu titipan negara pada orang tuanya. Ya. Lalu karena dia titipan negara pada orang tua, negara memberikan apa yang dibutuhkan oleh si anak, sakit semua dirawat semuanya, diberikan semuanya. Tempat sekolah yang bagus diberikan. Tetapi orang tua harus sangat berhati-hati dalam mendidik dan berkelakuan dengan anaknya. Jangan sampai si anak ini dia stres ngurunci, merasa enggak senang tinggal dengan orang tuanya, apalagi kalau seandainya dianggap menyiksa atau memukul anaknya. Kalau si anak kita pukul dan dia merasa marah dengan kita gara-gara terpukul atau kita marahi, dia bisa telepon 911 untuk kasih tahu bahwa saya tidak senang tinggal dengan orang tua saya karena orang tua saya buat saya tidak nyaman di rumah. Bisa ijak polisi, ijak cok anak gedanya, ijak mai buat tempat penampungan anak, di sana diberikan apa yang dia mau. Icok dari orang cik. Negara berhak itu, walaupun umurnya masih kecil. Umur 5 tahun misal, kaji pegah apa cara uji? Ipegah ilaporkan misal, bahawa ilun orang cik ilun menamdeh. Hai patih haba drone le awak polisinya, ipatih haba nemik yang ceknya. Nyampi tabuh bangai cik lungkelan, ya. Yang kipat cara anak met nanti mengikut pegah anak galak. Mesti dono anak dono galak game misal, nauzubillah, galak game galak. Nucok tapi tidak main. Bungeh haji. Lapor. Menjadi lapor itu. Anaknya icok dipisahkan dari orang cik. Itu weh dan orang tanya sedihnya. Ya. Anak aja buat apa? Apalagi kalau kedapatan memang ada bekas pukulan, itu akan menjadi masalah besar. Mbak anak min. Contoh yang langsung terjadi disampaikan Mbak Ulun Tuan diurunya, kita kan kalau anak-anak masuk angin, nah istilah bagainya kerok, kan? Yang kan budaya budaya orang Indonesia kan. Menyitam angin dikerok di belakangnya. Si anak ini kebetulan besoknya dia jam olahraga. Ketika di sekolah ganti baju dilihat sama temannya, dibelikutnya, diikut. Kamu lagi rudo-rudo benar, ya, mirah-mirah benar. Ya. Temannya ini lapor kepada guru. Ya, dipegah. Padahal anak-anaknya hanya dipegah lepu, tapi ngau ni kalon. Ya. Guru lapor kepala sekolah bahwa ini dia disiksa di rumahnya. Andai kalau ada yang mirah-mirah badan ni, ya, yang disiksa di rumahnya, cuma dia tidak ngomong. Lalu dilihat sama guru betul bekas ini, ya, nggak ada ngomong-ngomongnya, pastinya adalah penyiksaan orang tua di rumah. Telepon polisi telepon, kemudian datang panggil orang tuanya, telepon bahwa kamu menyiksa anakmu ini. Wah, oh ini bukan,
Ini adalah budaya adat kami. Kalau anak-anak masuk angin, kami buat seperti itu. Ya. Ditanya sama si anak, apakah betul begitu? Are you happy with that? Apakah kamu betul senang orang tuamu buat yang laginya? Senang. Ia tanya bak kakak je lah, betul menan. Ya, dia pun pasti leh bahawanya bukan penyiksaan. Menyaikun mentang lun hana tenang gurinci lung pegat laginya, langsung icok anaknya pindah hanya dari gurinci. Ya. Itu kondisi anak-anak di sana. Ya. Sebelum umur 18 tahun. Setelah anak umur 18 tahun dalam keluarga, ini anak adalah secara adat, tren dan budaya di sana, anak itu nggak boleh tinggal lagi dengan orang tua. 18 tahun berarti sudah tamat SMA. Itu nggak boleh tinggal lagi sama orang tua. Kalau ada anak-anak yang masih tinggal dengan orang tuanya setelah 18 tahun, nyan anak mutuah. Jadi, tandanya orang tuanya berhasil mendidik dia cinta sama orang tuanya. Dan orang tua sangat mengharap, mengiba kepada anaknya, jangan keluar dari rumah. Kamu tetap tinggal di sini bersama dengan kami. Nyan payah tak melaki abang anak dah. Baik kata biar dari rumah anak, tinggal dengan mak itu. Nyan orang cik payah melaki abang anak. Emangnya apa salahnya Ustaz? Tren budaya hidup di sana. Kalau seorang anak sudah 18 tahun masih tinggal sama orang tuanya, bagi dia sangat memalukan dengan kawan-kawannya. Maler ya. Kamu 18 tahun masih tinggal sama orang tuamu. Ya, nyan maler ya kawannya. Maler dah. Dengan ngon ni. Sampai-sampai cidro jamaah yang sampaikan kepada ulun tuan ketika di Colorado, dia sewa rumah lain untuk anaknya yang beda jalan, supaya nanti kalau ada kawan-kawannya datang, jangan sampai datang ke rumah ayahnya. Bu rumah drawai. Baik malai je dengan ngau ni. Sampai lagi nya. Budaya hidup 18 tahun ke atas. Itu budaya Amerika. Maka ditulis 18 plus. Produk-produknya adalah untuk 18 tahun ke atas. Seakan-akan bahwa 18 tahun ke atas itu semuanya itu boleh, nggak boleh dilarang lagi. Orang tua nggak berhak, nggak berhak melarang anaknya setelah 18 tahun. Maka syukurlah di sana orang tua yang berhasil mendidik anaknya sehingga anaknya tetap patuh kepada orang tuanya walaupun setelah 18 tahun. Nyan mutuah tan anak itu deh. Ya. Mam menyebab katanya gimana? Menyebab katanya K20 petoi mantai rumah je. Ya, tayu weh ka berangkat ibu dekat pindah kerja. Hanai rumahnya mantai je. Lai berkawin pi uruci pegang rumah je. Inan je tinggal lo. Ya, lain budaya dia ya. Lain budaya adanya lain. Budaya kekeluargaan itu sangat dekat sekali. Berbeda sekali dengan budaya di sana. Nah, itu dari sisi tantangan keluarga. Kemudian, jadi seseorang yang ingin betul-betul menjalankan Islam, menjaga identitas keislaman, dia harus mampu dalam keluarga menjaga antara suami istri yang harmonis dan menjaga pola mendidik anak dengan baik sehingga anak dari kecil merasa senang dengan orang tuanya. Setelah dia mulai remaja juga masih patuh dan senang sama orang tuanya. Itu tantangan berat bagi seluruh saudara kita muslimin di Amerika. Pada saat dia padahal tinggal di tempat budaya yang jauh berbeda sekali. Keluarga. Kemudian tantangan yang kedua adalah di sana untuk supaya saudara kita mempertahankan keislaman anak-anak mereka, selanjutnya adalah sekolah. Nyong masa benteng pertama adalah keluarga, ayah, ibu dalam mendidik anak. Lalu benteng selanjutnya adalah sekolah. Sekolah di sana free semua, ya. Mulai dari SD sampai SMA itu semuanya free. Bahan apa siapa. Bahkan sekolah di sana dibuat yang senyaman mungkin bagi anak-anak. Itu public school, sekolah yang public, sekolah negeri dah begah. Ada olahraga, ada tempat olahraga yang bagus, tempat main, kemudian tempat nongkrong anak aku, semua kebutuhan itu yang namanya negeri itu lengkap. Mesti ada spek tersendiri
supaya dia menjadi sekolah negeri. Beda dengan bak tanya becut. Sekolah negeri kadang menghalaman tan. Sekolah negeri mendepan main tan, tapi negeri padahal yang po tanah nanggro. Tapi sekolah nanggro mendepan main dan miat tan, tapi sekolah nanggro. Ka negeri dia juinan. Kiban negeri home mendepan main dan miat tan. Itu biar dari kelas langsung jalan aja. Tapi negeri. Padahal yang po tanah tu nanggro, sekolah nanggro hansip tempat. Kiban cara home cit. Di sana ada spek sendiri supaya bisa menjadi sekolah negeri mesti dibangun dengan spek yang lengkap. Ini sekolah negeri. Apa tantangan bagi mereka di sekolah negeri? Nah, nyepre mendung. Oke. Tapi kurikulum sekolah SD, SMP itu diajarkan anak-anak untuk berpikir dan untuk bebas, tidak ada boleh yang mendikte mereka. Jadi diajarkan mereka untuk tidak percaya lagi dengan agama mereka. Itu terstruktur itu. Jadi orang tua harus, kalau anak-anak punya pikiran sendiri, itu harus dimotivasi, oh ya bagus, kamu bagus. Payah tak pegah menan, hanjit mematikan pikirannya. Diajarkan di sekolah bagaimana dia free thinking. Jadi fikir apa yang mahu di. Dan guru memotivasi itu. Menyai pegah hati kerek-kerek tapi bagus, kamu punya pikiran yang enggak sama dengan kawanmu yang lain. Bagus. Jadi menan diajarkan di sekolah, tidak diajarkan untuk mereka meyakini dan mempercayai sesuatu yang dipercayai oleh orang tua. Itu tidak diajarkan. Bahkan mesti berbeda dengan orang tuamu, begitu yang diajarkan di sekolah. Tantangan menjauhkan anak dari agama. Kemudian bahaya lagi public school di sana adalah LGBT. LGBT ini. Jadi dalam kurikulum sekolah masuk masalah LGBT. Anak-anak, kalau anak laki-laki sejak masa SD, kalau dia mau berdandan seperti anak perempuan, itu enggak boleh dilarang. Bayangkan itu, enggak boleh dilarang. Urunci hajit larangnya. Bahkan hanya larang karena dia bebas untuk menentukan bagaimana dia berdandan, dia mengekspresikan dirinya. Oh Ustaz, kan kita di rumah bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita. Tapi di sekolah dia lihat sama kawan-kawannya. Ya kan? Si dia kok boleh, kenapa saya tidak boleh? Ini ada orang cik betul-betul susah gini. Ya. Oh gedam, pegah aja ini. Hanjit anak punya ingin dia seperti ini, orang tua enggak boleh melarangnya. Kalau itu sudah jadi pilihannya. Makanya di Kanada saya jumpai ada orang tua yang anaknya itu laki-laki udah pakai lipstick dan berdandan setengah laki-laki setengah perempuan. Beliau tidak terima itu kepada lang gejak mbak sikula untuk gejak bidai, bahwa saya tidak terima anak saya kenapa seperti ini. Guru di sekolah melindungi itu hak dia untuk memilih. Anak mi dipilih pakan karena ikalan dengan nilai menan. Bayangkan itu di sekolah. Kemudian maaf cakap lagi misalkan ini tantangan supaya kita paham. Ketika bulan Ramadan ya, ada anak-anak yang tanya kepada kami, Ustaz, kalau puasa berciuman itu bisa batal puasa enggak? Anak ini SD ini. Yang menciuman bisa batal puasa enggak? Saya katakan iya, batal puasa. Tapi ada kawan saya dia berpuasa tapi itu ketika di ketika di sekolah. Sekolah punya duit dari kelas silakan punya duit. Itu di public school. Yang yang dempena. Apa yang dilakukan oleh saudara kita muslimin di sana? Mereka akhirnya buat sekolah swasta Islam, ya. Sekolah swasta Islam. Sekolah swasta Islam ini adalah untuk membentengi sekolah publik itu yang penanjih yang nanti akhirnya anak kita bisa rusak secara identitas Islamnya. Tapi tidak semua tempat ada sekolah swasta. Hana Mandung kota punya sekolah swasta Islam. Ya. Kalaupun ada sekolah swasta Islam, mahalnya luar biasa. Mahal.
Mahal sekali untuk masuk ke situ. Tidak semua orang tua sanggup membiayai anaknya masuk ke situ. Kenapa? Karena memang biaya sekolah bukan mereka ingin cari untung. Untuk mendirikan sekolah, guru-guru itu kan harus standar semua. Gajinya juga standar dengan gaji Amerika. Jadi dari patnya, mandum dari gedanya. Gedungnya juga, operasionalnya yang mahal. Setelah mahal, kadang hansip kota. Kebutuhan itu lebih besar tempat yang tersedia. Maka ada orang tua yang menanlahi anak langsung dia daftar masuk sekolah SD itu. Demi untuk cukup kuota. Dan saya dapatkan ada orang tua yang dia pindah dari kota yang tidak dingin ke kota yang dingin sekali. Kenapa? Karena ada sekolah SD dan SMP Islam di situ. Saya tanya, Bapak kok saya tahu dulu Bapak katanya tinggal di kota ini. Kota itu hanada lebih lah. Pindah dia ke kota yang sangat dingin di musim dingin. Kenapa? Di situ ada sekolah SD sampai dan SMA Islam yang anaknya bisa sekolah di situ. Jadi udip lam ngam kekut ya demi ber anime ya tengok. Bayangkan perbandingan becut dengan danyo yang gro danyo. Ya. Ide dia merumpak peng le ken lebut tersiksa udip demi anak ijak pula Pak. Itu bagi mereka orang tua yang mau peduli kepada hana perle kepada anak ya kali saja punan pak ijak ya kena kakek. Berarti nyan orang Amerika mendang kan orang Muslim hendak kira Islam dro anak ijak pula bapa yang je hendak bikin. Nah, tapi mereka ingin menjaga Islamnya dengan baik, lihat tantangannya luar biasa di sana. Itu dari sisi sekolah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka mereka buat banyak akhirnya di sana masjid-masjid buat sekolah khusus sekolah Islam. Masjid-masjid itu kalau diberikan izin oleh pemerintah. Tidak semua city kota memberi izin adanya sekolah Islam. Beda-beda kota, beda-beda kebijaksanaan. Jadi berat usaha orang sendiri untuk pedang Islam, pedang sekolah Islam demi generasi Islam ke depan. Mahan rela. Tidak terjaga mereka. Betul-betul Islam sekolah itu yang menjaga identitas keislaman generasi ke depan di Amerika itu. Nah, selanjutnya adalah tantangan ketiga yang menjaga identitas Islam di sana adalah masjid. Masjid. Maksudnya gimana Ustaz? Kita enggak dapat Islam di sana di Amerika kecuali di masjid. Menyahana masjid hana pernah Islam. Masjidlah yang mempertahankan Islam itu ada di Amerika itu adanya masjid. Katanya belum puasa hana tak pernah belum puasa kecuali waktu tajak masjid. Menancit hana tak pernah orang Islam ketika kecuali waktu datuk tanya masjid. Maka datuk tanya masjid orang ramai orang Islam binawago. Jadi mau tahu di suatu daerah kota ini ada orang Islam, pergilah ke masjid khususnya hari Jumat. Hari Jumat kita pergi ramai, berarti di kota ini banyak orang Islam. Di masjid kita jumpai itu. Makanya ada di sana masjid yang buat solat Jumat sampai 2 kali atau bahkan ada yang 3 kali. Banyaknya 2 kali. Ada Jumat misalkan Jumat mulai jam 1, mereka ada yang solat Jumat ya mulai jam 1, ada lagi yang solat setelah jam 2, itu 2 shift. Karena apa? Jumlah jamaah yang banyak sehingga tidak tertampung dalam sekali Jumat. Buat 2 Jumat, jadi 2 khatib, 2 imam. Ya. Ada yang 3 kali, yang 3 kali itu bahkan sebelum zuhur buat Jumat sekali. Yang kalau ibang luhur ka sembahyang Jumat, gimana cara dengku? Ya. Mereka pakai mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa Imam Ahmad bin Hanbal dalam mazhab Ahmad bin Hanbal itu Jumat kalau solat Jumat dilakukan setelah ketika waktu duha maka itu sudah dianggap sah solat Jumatnya. Ambil pendapat ini juga demi apa? Demi untuk orang-orang yang keluar shift kerja atau keluar istirahat kerja sebelum waktu zuhur, maka dia bisa solat di waktu itu. Walaupun sebelum waktu zuhur, solat Jumat ada opsinya seperti itu. Karena jumlah masjid yang sedikit dengan pertumbuhan umat Islam yang banyak di setiap kota. Ini sesuatu yang mengesankan dan yang menggembirakan.
Jumlah masjid semakin banyak di Amerika. Kalau saudara kita muslimin di Amerika dari Indonesia itu sudah membangun beberapa masjid. Di antara masjid yang sudah dimiliki, yang sudah dibangun oleh muslimin dari Indonesia khusus, itu di kota Houston ada namanya Masjid Istiqlal, itu luas masjidnya, ya. Kemudian ada di Maryland namanya Imam Center yang itu dibeli oleh Pak SBY pada masa Pak SBY, itu gereja lama tua dibeli, dijadikan sebuah masjid dan itu ramai sekali para jamaahnya dari seluruh dunia. Kemudian ada Masjid Al-Hikmah di New York. New York itu juga adalah hasil daripada giat dakwah saudara kita muslimin di sana. Kemudian ada masjid baru tahun ini, itu masjid di Atlanta, itu juga dibeli oleh saudara kita, itu bentuk rumah tapi kemudian dijadikan masjid oleh saudara-saudara kita dari Indonesia yang akhirnya muslimin dan lain-lain juga ikut sholat di tempat itu. Kemudian ada masjid di Seattle, kota Seattle. Masjid ini makmur sekali, walaupun enggak besar, tapi dia seperti 3 buah toko, seukuran 3 buah toko di tempat kita, tapi panjangnya sekitar 25 meter ke dalam gitu. Itu adalah masjid usaha dakwah insinyur yang bekerja di pabrik Boeing. Ya, mereka alhamdulillah diberikan oleh Allah punya gaji bagus. Jadi mereka buat masjid itu dibiayai semuanya, itu bagian daripada usaha dakwah para insinyur di Masjid Boeing. Dan saya pada tahun ini lama berada di masjid ini. Kemudian ada masjid di kota Los Angeles, itu namanya Masjid At-Tahir. Masjid At-Tahir kota Los Angeles itu masjid umat Islam dari Indonesia. Mereka beli gereja yang lama, gereja tua, udah lama, udah nggak ada penghuninya lagi, dibeli dijadikan masjid. Saking besarnya gereja itu dibagi 2. Jadi setengah jadi masjid, setengah lagi jadi tempat pertemuan. Nah, di kota Los Angeles namanya Masjid At-Tahir, karena yang banyak menyumbang pembelian ini keluarga Erick Thohir. Namanya Masjid At-Tahir. Ya. Ini di antara masjid-masjid yang dibuat oleh saudara kita di Amerika tapi yang asalnya dari Indonesia. Kembali kepada ini, tantangan dalam masjid ini apa? Siapa saja yang punya saudara di Amerika atau Kanada, mau tahu beliau ini manteng je gubau waceh, getembo waceh atau hana, pertanyaan dihnyo, banyak pertanyaan kunci. Tanya menteng, masjid peinan kaim nejak. Dan tanya sawa imum dan sawa penceramah kaim di masjidnya. Menya getoh jawab alhamdulillah nya mantan juga waceh, getemu waceh dan mantai telam. Tapi menya hana getoh jawab, hana getoh so imum di sinan, so yang sering ceramah di sinan, bi ceramah di sinan, benar punya hana gole waceh. Dan kaji pura Amerika aja. Urang Aceh pinamnan. Ya, namnan. Tatepe orangnya adalah di masjid. Syaralun. Mamanya batanya hana mentalah kan, ada bagai kopi piuri dalam masjid. Hana menceh jauh masjid darinya mana? Di sana masjid menjadi patokan penting. Lihat orang ini muslim atau bukan masih, ya? Atau cuma Islam KTP mendong. Masjid betul-betul menjadi pilar tempat mereka di sananya. Dan insya-Allah kita mendoakan bahwa pertumbuhan luar biasa masjid di sana dan juga pertumbuhan umat Islam semakin hari semakin banyak di sana, dan ini yang sangat menggembirakan sekali. Kita doakan mudah-mudahan saudara kita di Amerika dan di Kanada bisa eksis dan mampu berdakwah dengan baik, dan bersyukurlah kita di negeri kita pada saat Allah berikan kemudahan bagi kita untuk beribadah. Secara alam juga bagus, dan kita tidak ada istilahnya musim dingin dan salju pada manteng tanyoja, maka bersyukurlah. Kalau seandainya tinggal di mayoritas Islam di sini hantro masjid, maka putakeun ku urangnya. Kata tinggal bak kota lagi nyo di mayoritas Islam, kemudian masjid le tapi hantro masjid syaralun, putakeun. Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.